Halo teman-teman semua, sebelum saya memulai playlist Flutter Essential ini, mungkin ada di antara kalian yang belum tahu apa itu Flutter dan siapa aja sih yang sudah menggunakan Flutter, khususnya di Indonesia ini ya. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan beberapa pendahuluan, serta memberikan beberapa contoh company atau instansi yang sudah menggunakan Flutter, baik di luar atau di Indonesia. Jika ada instansi atau aplikasi yang belum saya sebutkan di sini, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar ya, supaya saya dan teman-teman yang lain juga bisa tahu. Oke, sebelum saya bahas tentang Flutter, saya ingin membahas terlebih dahulu beberapa kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh banyak company dan juga para startup. Sejak adanya internet dan dipercepat juga dengan pandemi COVID pada tahun 2020, banyak hal yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan secara digital, baik melalui web, desktop, ataupun mobile phone. Masyarakat pun menjadi lebih terbiasa dengan proses yang simpel, cepat, dan dapat dilakukan di mana saja. Hal inilah yang menimbulkan beberapa tuntutan pada perusahaan dan instansi jika tetap ingin dapat diterima oleh masyarakat luas. Di antaranya adalah, perusahaan atau instansi perlu membuat sistem terdigitalisasi. Yang kedua, sistem perlu diterapkan di sebanyak mungkin platform atau multi-platform supaya dapat digunakan oleh banyak user. Pembuatan sistem, pemeliharaan, serta penambahan fitur atau ide baru itu perlu dikerjakan secepat mungkin. Karena sekarang zamannya serba cepat, jadi siapa yang lebih dulu merealisasikan sebuah ide, dia yang akan dianggap sebagai pionir, dan juga dia yang akan mendapatkan user lebih dulu. Namun demikian, hal-hal tersebut menimbulkan masalah baru bagi perusahaan, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki sistem terdigitalisasi yang digunakan oleh masyarakat luas. Yang pertama itu, perusahaan memerlukan banyak tim jika ia ingin menangani banyak platform. Kedua, waktu pengembangan, pemeliharaan, penambahan fitur dapat berbeda-beda antar platform. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan skill dari tim yang menangani tiap platform. Kualitas aplikasi dan user experience antar platform juga dapat berbeda. Ya, ini juga dapat disebabkan oleh perbedaan skill tadi. Dan yang terakhir, yang sudah pasti tidak akan disukai oleh semua orang adalah biaya yang dikeluarkan itu pasti akan bertambah. Karena seiring bertambahnya tim atau bertambahnya developer yang bekerja, sudah pasti biaya yang dikeluarkan itu akan bertambah. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang ingin diselesaikan oleh Google dengan membuat sebuah framework yang bernama Flutter. Lalu, apa sih Flutter itu? Flutter adalah sebuah framework yang diciptakan oleh Google untuk membantu para developer untuk membangun aplikasi multiplatform hanya dengan satu codebase saja. Itu artinya, hanya dengan satu codingan saja, kita dapat membuat aplikasi yang dapat berjalan di banyak platform. Kita sudah tidak perlu lagi memiliki banyak tim untuk menangani masing-masing platform. Tentu ini menjadi kabar baik karena ini dapat mempercepat proses pembangunan, pemeliharaan, dan juga penambahan fitur untuk aplikasi kita. Kualitas yang dimiliki aplikasi kita di berbagai platform pun pasti sama, karena semuanya berasal dari satu codingan saja. Dengan jumlah tim yang lebih sedikit, maka perusahaan pun tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya. Kalaupun sebuah perusahaan sudah terlanjur memiliki banyak tim, maka kelebihan tim developer tersebut dapat dialihkan ke proyek yang lain atau difokuskan ke dalam satu buah proyek untuk mendorong proyek tersebut agar dapat lebih cepat selesai. Dengan demikian, produktivitas dari developer yang dimiliki perusahaan pun dapat meningkat. Nah, sebelum saya membahas Flutter ini lebih jauh, saya akan mengajak teman-teman di sini untuk melihat siapa sajakah yang telah menggunakan Flutter ini di dalam perusahaan mereka, baik yang di luar Indonesia maupun yang ada di dalam Indonesia. Dengan demikian, kalian akan jadi jauh lebih yakin untuk menggunakan Flutter sebagai solusi bagi perusahaan kalian untuk membangun aplikasi. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan Flutter yang dimasukkan Google ke dalam Flutter Showcase mereka. Dari semuanya ini, pasti kalian pernah mendengar atau mengetahui beberapa di antaranya ya. Setidaknya, kalian pasti tahu BMW, Toyota, eBay, Alibaba, Tencent, dan Philips. Bagi yang menyukai game mobile bernama PUBG, mereka juga menggunakan Flutter untuk community modul yang mereka buat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Flutter banyak dipakai di Indonesia? Tentu aja banyak. Berikut ini adalah beberapa perusahaan yang saya ketahui menggunakan Flutter untuk pembuatan aplikasi mereka. Ada Pemprov Jabar, Pemerintah Kabupaten Kendal, PLN, BPJS Kesehatan, Bank Jateng, BPDDIY, Bank DKI, Bank Aceh Syariah, Bank Lampung, Bank Banten, Bank NTB Syariah, Bank Sultra, Bank Kalsel, Bank Papua, Bukopin, Jago, Panin Dubai, BTPN Syariah, Aman Indonesia Sejahtera, dan juga Mekari.
Dapat dilihat bahwa Flutter ini sudah banyak sekali digunakan di perusahaan-perusahaan. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi dari mereka. Ini adalah aplikasi Picobar, yaitu aplikasi untuk memantau kasus COVID di Jawa Barat. Lalu ada Dokar, ini singkatan dari Desa dan Kelurahan Online Kendal Terintegrasi. Lalu juga ada PLN Mobile. Kalau kalian beli token PLN melalui PLN Mobile, pasti tahu ya aplikasinya. Lalu ada Mobile JKN, ini aplikasi untuk BPJS. Lalu ada Bima, ini ya tampilannya. Ini mobile banking untuk Bank Jateng. Berikutnya ada BPDDY Mobile, ini dari Bank BPDDY ya. Terus Jakwan Mobile dari Bank DKI. Lalu berikutnya ada Action Mobile, ini dari Bank Aceh. Lampung Online, ini dari Bank Lampung. Dan Jawara Mobile, ini dari Bank Banten. Berikutnya kita bisa lihat ada mobile banking dari NTB Syariah, ini Bank NTB ya. Lalu mobile bankingnya dari Bank Sultra. Terus ada Axel, ini Bank Kalimantan Selatan. Berikutnya mobile banking dari Bank Papua. Dan mobile banking dari Bank Bukopin. Ada juga aplikasi Woki. Woki ini juga dari Bank Bukopin ya. Ada Bank Jago. Kalian pasti tahu ya Bank Jago ya. Pasti banyak yang udah pakai. Lalu ada Panin Dubai Mobile dari Bank Panin. Lalu ada Tepat Mobile, ini dari Bank BTPN Syariah. Aman dari PT Aman Indonesia Sejahtera. Dan yang terakhir ini Mekari Flex dari Mekari. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa Flutter ini sudah banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun perusahaan pemerintah, untuk membuat aplikasi-aplikasi mereka. Bahkan dari contoh-contoh tadi, banyak sekali aplikasi dari perbankan yang bisa dikatakan proses-prosesnya itu berkaitan dengan uang. Ini menunjukkan bahwa Flutter itu memang bagus kinerjanya dan juga sudah dipercaya oleh banyak perusahaan besar. Nah, sekarang kenapa sih mereka memilih Flutter? Lalu kenapa membuat aplikasi dengan Flutter atau bahkan belajar Flutter itu bisa dikatakan investasi untuk di masa yang akan datang? Nah, itulah yang akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.